Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Barlaya Nugraha, NIM 9341259119, mata kuliah Perilaku Organisasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan nilai. Jadi kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrat, melainkan terbentuk oleh proses sosial. Kepribadian ini merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Jadi, kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang berinteraksi dengan individu yang lainnya. Menurut Rene Baron dan Elizabeth Weigel, kepribadian seseorang dibagi menjadi 9 tipe, yaitu perfeksionis, yang kedua penolong, ketiga pengejar prestasi, yang keempat romantis, yang kelima pengamat, dan keenam peniru, ketujuh petualang, yang kedelapan pejuang, dan yang kesembilan pendamai. Kemudian faktor penentu kepribadian. Faktor penentu kepribadian ini diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu faktor keturunan. Yaitu keturunan merujuk pada faktor genetis seseorang individu, seperti dapat kita lihat di fisik, baik itu tinggi, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, refleks, tingkatan energi, irama biologis adalah karakteristik yang dapat kita lihat pada faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini di mana kita tinggal, di mana besarnya pengaruh terhadap terbentuknya kepribadian setiap individu. Jadi bisa kita lihat faktor lingkungan ini sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Pembentukan karakter ini adalah melalui lingkungan yang dimana biasa kita tinggal, kita tumbuh dan dibesarkan, baik itu di keluarga, teman-teman, atau kelompok sosial tertentu. Kemudian model kepribadian. Teori Big Five atau Ocean membagi kepribadian menjadi 5, yaitu dengan singkatan Ocean. Yang pertama, dimensi tersebut adalah openness. Yang kedua, conscientiousness. Yang ketiga, extraversion. Agreeableness atau yang A. Dan yang terakhir, yang N, neuroticism. Big Five mengukur kelima dimensi ini pada seseorang. Dengan demikian, hasil ini penggolongan kepribadian Big Five. Ini mengerucut ke satu dimensi kepribadian saja, melainkan ukuran dari kelima dimensi Ocean tersebut. Yang pertama yaitu openness, merupakan dimensi pengukur tingkat penyesuaian seseorang. Yang kedua, conscientiousness, merupakan dimensi yang dimana untuk mengukur tingkat kehati-hatian seseorang. Yang keempat, extraversion, merupakan dimensi untuk mengukur tingkat keterbukaan seseorang. Dan agreeableness merupakan dimensi mengukur untuk tingkat keramahan seseorang. Dan yang terakhir, neuroticism, merupakan dimensi untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Kemudian menilai kepribadian.
Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian seseorang. Di antaranya, yang pertama, survei mandiri. Survei mandiri yang diisi oleh individu adalah cara yang paling umum yang digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Kemudian, survei peningkatan oleh pengamat. Survei ini dikembangkan untuk memberikan suatu penilaian bebas mengenai kepribadian seseorang. Kemudian yang C, ukuran proyeksi. Ada beberapa contoh proyeksi adalah Result in Bold Test and Thematic Appreciation Test. Kemudian sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi diantaranya, yang pertama, evaluasi diri adalah tingkat di mana individu memiliki pandangan yang berbeda, apakah mereka menyukai dirinya atau tidak menyukai diri mereka, dan apakah mereka menganggap diri mereka sendiri cakap dan efektif. Kemudian Machiavellism. Karakter kepribadian ini berasal dari nama Niccolo Machiavelli, penulis abad ke-16 yang menulis tentang pendapat kekuasaan. Individu dengan sifat ini cenderung lebih pragmatis atau mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Kemudian, narsisme adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan, kemudian pemantauan diri, dan yang kelima adalah pengambilan risiko, dan kemudian kepribadian proaktif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda menyebabkan minat seseorang atau kelompok tertentu. Hierarki nilai ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu masyarakat terhadap suatu objek. Arti penting nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena dasar pemahaman sikap, motivasi individu, dan hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Misalnya, kita memasuki sebuah perusahaan baru dan memiliki persepsi bahwa pengalokasian imbalan tergantung pada prestasi kinerja adalah benar, sementara mengalokasikan imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Kemudian jenis nilai. Jenis nilai ini terdiri dari nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari sumber nilai dasar. Jadi nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disenangi secara kepribadian atau sosial dibandingkan cara keadaan akhir atau ke dalam akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen penting pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang atau individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan.